Jurusan Pendidikan Masyarakat mulai berdiri tahun 1979, merupakan pengembangan dari Community College tahun 1976, cikal bakal berdirinya perguruan tinggi yang diusung oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan luar sekolah juga lebih dikenal sebagai pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat. Tujuan dari program studi ini adalah mempersiapkan para lulusan yang bisa berkompetensi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program studi pendidikan luar sekolah ini memberikan peluang yang lebih besar kepada para lulusan untuk berwirausaha, sehingga dia bisa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk belajar dan berdaya. Menurut ensiklopedia, pendidikan luar sekolah ialah pendidikan yang diselenggarakan untuk membelajarkan masyarakat dan anak-anak yang putus sekolah atau sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal, agar mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Philip H. Combs berpendapat bahwa PLS adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat berdaya, pendidikan masyarakat pun memegang peranan penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan maupun pengentasan problema yang dialami oleh masyarakat, entah dari segi pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Terdapat 7 program pendidikan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, program kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar program paket A setara dengan SD atau MI, program paket B setara SMP atau MTS, dan program paket C setara SMA atau MA yang dapat diselenggarakan melalui sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau satuan sejenis lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Yang kedua, program keaksaraan. Pendidikan keaksaraan sebagai salah satu layanan pendidikan non-formal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara dan sebagai suatu pendekatan pembelajaran, merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. 3. Program kepemudaan. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa dan sumber insani yang meneruskan cita-cita bangsa. Sehingga terbentuk organisasi kepemudaan, yaitu lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda, bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya, dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Selanjutnya, program pemberdayaan perempuan. Persoalan perempuan saat ini masih sering diperbincangkan. Pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, masih melekat dan menjadi penghalang dalam mensejahterakan perempuan. Sehingga program pendidikan pemberdayaan perempuan hadir untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke atas. Melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya, program PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, program pendidikan kecakapan hidup,
yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual untuk bekerja, berusaha, dan hidup mandiri, di mana kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Selanjutnya, pendidikan kursus dan pelatihan, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerjakan, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap kerja yang profesional yang dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Peranan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara, karena negara yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang sangat baik di negaranya. Jika suatu negara memiliki generasi penerus yang cerdas, maka penerus akan memperbaiki pembangunan terhadap negaranya. Pendidikan juga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademik dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan bukan saja penting bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan, kegagalan dalam membangun sebuah pendidikan akan melahirkan berbagai problem yang sangat signifikan, seperti pengangguran, tindakan kriminalitas, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan berbagai dependensi yang akan menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.